واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع الأولياء وجميع العلماء خصوصا إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا وشيخنا إلى أبويا أحمد فضل بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاول الله لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk kembali bersama-sama mengkaji kalamullah, mengkaji firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai modal petunjuk agar kita selamat di dunia dan akhirat. Kemarin kita sampai surah Al-Baqarah ayat 221. Pagi hari ini kita masuk ke ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'aluna lan padha takon sapa ahlu Mekah, penduduk Mekah, ka ing sira kepada engkau wahai Nabi Muhammad, 'anil mahid tentang haid, tentang menstruasi. Jadi diingat Al-Qur'an ini isinya macam-macam, okay? Ada tentang sejarah-sejarah umat dahulu, ada juga berisi tentang kehidupan masa datang, ada juga berisi tentang hukum-hukum. Nah, niki pada ayat ini berbicara tentang apa? Hukum kondisi haid, menstruasi. Berarti ini terutama bagi perempuan yang harus tahu. Ya. Haid niku napa sih? Darah yang keluar dari pangkal rahim, keluarnya secara normal pada waktu tertentu. Beda sama nifas. Kalau nifas darahnya keluar setelah melahirkan, minimal 15 hari. Beda juga dengan istihadhah. Itu haid. Kalau haid minimal, kalau dalam mazhab Syafi'i 1 hari 1 malam, yaum wa lail, 1 hari 1 malam, niku minimal. Dalam mazhab Syafi'i maksimal 15 hari. Nah, niki perempuan harus ngerti. Kalau perempuannya nggak ngerti, sing lanang suami harus ngerti.
Kalau sampai nggak ngerti nanti sholatnya malah bolong. Normalnya ya tergantung orangnya. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 9, ada yang 11 hari. Nah niku diperhatikan Pak. Termasuk ngapunten niki contoh nggih. Tuh saya Agustus kemarin umroh. Niku saya ngitung headnya istri saya niku mulai bulan Januari. Ya kalau catat kapan untuk nanti perkiraan ketika umroh. Karena khawatir apa? Khawatir pas pelaksanaannya nih. Ya terutama ketika tawaf. Tawaf kan harus dalam keadaan suci. Dan niku memang kejadian apa? Dihitung rata-ratanya 9 sampai 11 hari. Nah, saya bikin simulasi. Niku saya hitung Pak, datanya lengkap Januari, Februari, Maret, Agustus nih saya buat simulasi. Nah, simulasi saya mengatakan aman. Lah kok mau berangkat itu ternyata di luar prediksi. Tidak datang-datang, tidak head. Nah, sempat bingung nih. Akhirnya ngakeh wiritan. Ya, kenapa? Jauh-jauh ke sana takut nanti gak bisa melaksanakan. Ya namanya pertama nggih. Ya alhamdulillah, maksudnya ke Malaysia, ke Turki masih dalam kondisi haid. Tapi begitu 1 hari menjelang ke Madinah, niki sudah berhenti karena tidak sesuai dengan siklusnya. Niku betul-betul di luar prediksi. Bayangkan kalau ngitung mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, semuanya stabil. Lah kok pas bulannya ini kok bulan Agustus kok gak teko bulan ini. Dan lumayan ini, waduh ini simulasinya gagal nih. Tapi alhamdulillah niku ya pelajaran nih. Akhirnya saya niku pede, kula hakul yakin. Gak usah ke dokter. Gak usah pil-pilan, gak usah. Yakin saya. Ya jenenge sudah punya datanya ya kan bulan Januari. Tapi Allah Maha berkehendak. Tapi alhamdulillah aman nih. Aman. Dan ini suami harus ngerti. Ya, jadi haid niku maksimal 15 hari. Minimal 1 hari 1 malam. Nah, bagaimana kalau semua terjadi macam-macam? Misalkan haid, kemudian hari keempat, hari kelimanya putus, 5, 6 tidak ada darah lagi, 5 dan 6. Hari ke-7 ada darah lagi. Nah itu bagaimana? Yang 5 ke 6 nih, hari ke-5 ke 6 dihukumi apa nih? Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sing mu'tamad nih, walaupun ada pendapat lain yang kuat dalam mazhab Syafi'i, haid yang 5-6 dihukumi haid. Ya, begitu. Nah niki ada bab khusus untuk mengkaji haid, tapi sing lanang ya kudu ngerti. Khawatir istrinya tidak tahu. Sholat zuhur misalkan antara jam 12 sampai jam 3. Ini ada perempuan, dia waktunya sholat zuhur, dia belum sholat. Jam 1:30 moro-moro haid, padahal belum sholat zuhur. Haid. Maka sholat zuhurnya gak dilakukan. Tapi nanti ketika sudah suci, zuhurnya harus qadha. Itu nih. Nah niki wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad 'anil mahid, tentang kondisi haid. Ai al haid tegese haid menstruasi au makanihi atau panggonane utawi panggonane haid. Madza yuf'al? Apa sing digawe? Apa yang harus dilakukan? Bin nisa'i kelawan wadon perempuan fihi ing dalem kondisi haid. Qul ngucap sapa panjenengan Nabi Muhammad, huwa utawi haid niku ada, niku reget, kotor. Haid niku sesuatu yang kotor. Orang kalau haid ya
perempuan kalau kondisi haid niku dalam kondisi hadas besar ya. Tadi malam kita ngaji Safina, haid niki termasuk hadas besar. Jadi kalau sudah suci tidak cukup pakai wudu tapi pakai mandi. Bismillah. Qul huwa adzan. Katakan haid itu adalah reget, kotor. Qadarun tegese reget, au mahallu utawi panggonane reget. Mahid iki bisa ismul makan nggih. Jadi napa? Panggonane haid itu kotor, reget. Fa'tazilun nisa, fa'tazilu moko ngedohno sapa sira kabeh an-nisa ing pira-pira wadon. Yakni utruku wat'ahunna, utruku tegese ninggalno sapa sira kabeh wat'ahunna. Apa ing wati niku berhubungan. Fa'tazilun nisa maksudnya adalah jauhilah perempuan itu, maksudnya jangan berhubungan sama suami sama istri, jangan berhubungan suami istri. Kalau istrinya haid tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk bersetubuh. Nah, kalau orang-orang Yahudi pada zaman dahulu niku betul-betul dianggap kotor perempuan dalam keadaan haid. Makan bareng aja nggak boleh. Berbeda sama orang-orang Nasrani zaman dulu. Haid itu diperlakukan seperti biasa. Jadi walaupun istrinya haid tetap berhubungan suami istri. Nah, kalau dalam Islam maka yang tidak boleh itu adalah berhubungan. Selain itu ya biasa mawon. Jadi apa terkait dengan hubungan suami dan istri. Utruku wat'ahunna. Ya, tinggalkanlah wat'ahunna. Wat'in dengan kondisi haid. Ketika dalam kondisi haid tidak boleh. Ai waktihi tegese waktune haid au makanihi utawi panggonane haid. Wala taqrabuhunna. Lan ojo mendekati sira kabeh guna ing wadon bil jima'i kelawan jima hatta yadhurna sehingga suci siapa perempuan tersebut. Enggak boleh berhubungan intim. Bisukun ta, cara bacanya yadhurn, itu toknya di sukun, wa tasdidiha wal ha. Toknya juga ada juga yang dibaca tasdid. Haknya dibaca tasdid. Wa fihi idghamut ta. Dan di dalam lafaz yadhurna tadi itu taknya dibaca idgham. Fil asl, aslinya kayak gitu. Fit ta'i, ing dalam ta' ai tegese yagtasilna, tegese yagtasilna adus mandi ba'da inqita'ihi sakwuse putuse haid. Maksudnya hatta yadhurna itu dimaknai ya yagtasilna ba'da inqita'ihi, setelah haidnya terputus, setelah haidnya selesai, maka dikatakan dia suci itu kalau sudah mandi. Nah, jadi perempuan ketika haid niku berarti dalam keadaan hadasnya hadas besar. Ketika sudah dipastikan sudah tidak keluar darah, maka dia wajib untuk mandi. Mandinya mandi besar. Nah, darah wanita niku haid niku ada tahapannya. Pertama hitam, ya, kemudian merah, kemudian mulai ke kuning tapi merahnya lebih kuat, kemudian kuning, kemudian keruh.
Nah, niki yang masa-masa haid atau tidaknya niki ya pas kuning atau keruh niki. Niki terjadi perbedaan pendapat. Tapi sing muktamad yang kalau kuning keruh niku tetap dihukumi haid. Ya, tetap dihukumi haid. Ada pendapat lain. Nah, yang dihukum yang tidak dihukumi haid. Oh, itu sudah bukan haid. Tapi kalau ikut hadisnya Sayyidah Aisyah niku termasuk haid. Jadi kalau sudah dipastikan ini sudah gak keluar darah, ikut Sayyidah Aisyah, kalau masih keruh haid nih. Kalau sudah gak ada berarti sudah tidak haid, maka dia harus yaltasilna ba'da inqitatihi. Dia harus mandi setelah terputusnya haid tersebut. Fa idza tatahharna moko tak kalane wis suci sapa an-nisa mau iku faktuhunna moko nekani sapa sira kabeh guna ing wadon mau an-nisa birjima kelawan jima hubungan intim. Apabila mereka sudah suci, maka silakan berhubungan, datangi perempuan-perempuanmu, istri-istrimu tersebut untuk melakukan hubungan intim, tidak masalah kalau sudah tidak haid. Ya. Min haitsu amarakumullah, min haitsu saking panggonan amara kang merintah sapa amara kang merintah kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Bitajannubihi kelawan ngadoi jima fil haid ing dalem haid. Wa huwa lan utawi panggonan iku al-qubul, iku kubul. Wala ta'duhu dan lan ojo nglewati hu ing kubul. Jadi silakan kamu mendatangi istri kalian untuk melakukan jima sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tadinya ketika kondisi haid disuruh menjauhi, begitu sudah selesai boleh, tetapi kubul bagian depan. Nah ini batasnya bagian depan. Wala ta'duhu, ojo melewati bagian, jangan melewati batas sehingga kamu melewati yang bagian kubul. Depan niku kubul, belakang niku dubur. Nah, gampangannya tidak boleh lewat dubur. Paham nggih? Kubul boleh, dubur boleh. Nah, jadi zaman sekarang kan ceritanya macam-macam ya, ceritanya. Ono sing lanang karo lanang, wedok karo wedok. Nggih. Itu pun kadang maaf. Ya, yang kemarin terjadi niku orang-orang yang di Tangerang gitu nggih. Sing pedofil niku anak kecil. Ya itu lewat duburnya. Nah, ini haram. Jadi kembali sekali lagi, ketika kondisi haid tidak boleh berhubungan intim. Sudah selesai dan dia sudah mandi boleh berhubungan intim, tapi wahwal qubul depan. Wala ta'duhu, jangan ngelewati bagian depan. Ila ghairihi, ojo ngelewati ila ghairihi marang liyane kubul. Innallaha astuhune Allah niku yuhibbu demen sapa Allahu yusibu tegese memberi ganjaran. Wa yukrimu lan mulyaaken sapa Allah at-tawwabina ing wong kang suci, ing wong kang tobat minadz dzunubi saking pira-pira dosa. Allah cinta, Allah senang terhadap orang-orang yang bertobat. Dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Lah dulu-dulunya pernah melakukan ini, pernah melewati hal semacam ini ya, tobat. Allah niku cinta terhadap orang-orang yang tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, wa yuhibbulan demen sapa Allah wa yuhibbulan demen sapa Allah al mutatahhirin ing wong kang suci minal aghdari saking pira-pira reget. Allah cinta, Allah senang, Allah sayang terhadap orang-orang yang mensucikan diri dari kondisi yang kotor. Dalam hal ini napa? Haid.
Karena tadi dikatakan haid niku adalah ada reget kotor. Oke. Nah, jadi sekali lagi perempuan harus tahu, mempelajari tentang kondisi haid. Karena nanti kalau salah, nanti gak sholat. Ya, dia tidak sholat padahal sudah dalam kondisi suci. Ya, pembahasannya nanti di fikih secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum utawi bojo wadon sira kabeh, istri-istri kalian iku harthun adalah napa maknane? Sawah, ya, tempat menanam niku harthun. Dimaknai sawah mawon guys. Istri-istri kalian itu adalah harthul lakum, adalah sawah-sawah, lakum kedua sira kabeh adalah ladang bagi kalian. Ai tegese mahallu zar'ikumul walada. Ai tegese mahallu panggonan zar'ikum menanam sapa sira kabeh, tanaman sira kabeh alwalada ing anak. Istri itu adalah sawahmu. Maksudnya adalah tempat kamu menanam anak. Ya karena yang punya benih ini kan laki-laki. Yang punya benih ini laki-laki. Perempuan itu ofum. Nah, maka perintah Allah fa'tu harthakum, fa'tu moko apa nekani sapa sira kabeh, datangilah sawah kalian. Fa'tu maka datangilah apa ing harthakum, sawah kalian. Datangilah sawah kalian tadi. Ai tegese mahallahu, panggonane mau iku wa huwa al-kubul, yaitu bagian kubul. Tempatnya itu adalah bagian depan, bagian kubul yang tadi sudah dijelaskan. Anna kelawan anna kaifa tegese ketegese apa hale gawe, maksudnya bagaimana kaifiyah ya, caranya adalah syi'tum, terserah kalian. Datangilah sawah-sawah kalian, datangilah istri kalian dengan cara apa? Syi'tum, terserah kalian. Niki detail niki apa tafsir Jalalain. Contohnya mendatanginya bagaimana? Min qiyamin, saking ngadeg. Ya, saya perjelas niki karena niki fikih berhubungan jima, hubungan suami istri dengan cara berdiri. Boleh. Syi'tum, terserah kalian. Wa qu'udin, duduk, boleh. Wattija'in, dengan kondisi baring, boleh. Syi'tum. Wa iqbalin, depan, berhadap-hadapan, boleh. Wa idbarin, belakang, boleh. Yang tidak boleh, maaf ya, bagian kubul tadi ini hanya bagian kubul, bukan dubur. Ya, harus di tempat itu, bukan di tempat yang lain. Adapun gampangannya posisinya terserah. Nah, cuma batasnya nih, tidak boleh melewati selain dari kubul. Nazalah, turun, maksudnya turun ayatnya ini roddan, sebagai penolakan. Liqaulil Yahudi, ayat ini turun sebagai penolakan sebagaimana pendapatnya orang-orang Yahudi pada zaman itu, yang mengatakan apa? Man ata imra'atahu, man utawi sapane wong ata kang nekani sapa man imra'atahu, imra'ata ing wadonhu, wadone wong, fi kubuliha, ing dalem apa namanya, kubulnya imra'ah, kubulnya istrinya, min jihati duburiha, dari arah belakangnya. Orang-orang Yahudi berpendapat seperti itu. Siapa orang yang berhubungan intim dengan istrinya
Tapi berhubungan istrinya memang betul melalui kubulnya, tapi dari arah belakang, min jihati duburiha, ja'al waladu ahwal. Ja'a maka teko sapa al waladu anak ahwal, dalam kondisi ahwal, kondisi yang tidak baik. Itu pendapatnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau berhubungan pakai posisi melalui belakang walaupun benar lewat kubul, nanti anaknya akan menjadi anak yang secara fisik tidak baik. Nah ini ditolak oleh Al-Quran. Enggak, kamu boleh melakukan apapun, pokoknya via kubul. Ya, mau berdiri, mau duduk, mau baring, mau hadap-hadapan, mau arah belakang boleh, pokoknya di kubulnya, jangan di duburnya. Nah sekarang kan ada yang kayak kemarin kasus Tangerang itu di duburnya, anak kecil lagi. Waqaddimu li anfusikum, waqaddimu lan lakonana sapa sira kabeh li anfusikum maring awake sira kabeh, atau dahulukanlah bagi diri kalian apa al-amal salih, amal soleh, amal becik untuk diri kalian. Itu lakukanlah amalan-amalan soleh, atau dahulukan, qaddimu ya dahulukan, qaddimu dan dahuluilah li anfusikum bagi diri kalian apa al-amal soleh, amal soleh. Amal soleh itu amal becik. Ya, saya sering menjelaskan dalam Al-Quran itu banyak terminologi yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya amal baik, tapi maksudnya macam-macam, maksudnya beda-beda. Misalkan ada solihun, khairun, hasanun, birrun, apa mana? Ma'rufun, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah amal kebaikan. Tetapi maknanya beda-beda. Kalau al-ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Selalu merasa melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa mencapai makom ini, harus sadar bahwa kamu ini diawasi oleh Allah loh. Nah, kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, maka dia dalam kehidupan ini senantiasa melakukan amal kebaikan. Amal baik yang dilakukan itu namanya ihsan. Nah niki amalus sholih. Apa amalus sholih? Al-qaim bi hukukillah wa bi hukuki ibadi. Ya. Hubungan sama Allah baik dan hubungan sesama hambanya Allah, sesama manusia ini juga baik. Jadi amal sholih niku satu paket, kebaikan yang satu paket. Nah niki dikatakan waqaddimu li anfusikum, dahulukanlah bagi kalian untuk melakukan amal soleh, ya, untuk diri kalian itu. Contohnya apa? Katasmiyati indal jima'. Katasmiyah contohnya adalah membaca basmalah. Ya, tasmiyah niku ismiyah, bismillah nih. Indal jima' ketika berhubungan intim. Berhubungan intim itu antara hubungan hamba dengan hamba, laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Nah, lakukanlah amal soleh, sertakan Allah. Mojo bismillah, jangan langsung diseruduk. Ya, doa lengkapnya, ya ada doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah ini doanya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah setan dari kami. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, kepada apa yang engkau berikan kepada kami. Jadi nanti kalau hasil dari jima tersebut Allah memberikan rezeki berupa anak, jauhkan anak saya ini jauh dari setan.
Dan dalam kondisi hubungan suami istri ini, dalam hubungan intim, jauhkan setan dari kami. Ya, maca bismillah, Pak. Ya. Sampeyan macane Allahumma barik lana. Itu doa mau makan nih, Pak. Ada juga yang apa? Baru nikah, ya. Akhir buka puasa. Ya bacanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ada doanya khusus. Ya, tadi niku bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya kapal ya minimal bismillah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah gitu. Baru berhubungan. Nah niku. Jadi qaddimu li anfusikum, dahulukan untuk perihal diri kalian ini yang melakukan amal soleh. Oh ini gila Quran ya, agama Islam. Berhubungan semacam itu aja diatur ono aturannya. Ya, karena kalau gak ikut-ikut, kalau gak menyertakan Allah, setan ini ikut campur. Khawatir setan ikut campur. Akhirnya anak indah blok bukan main. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqu lan taqwa sapa sira kabeh Allah ing Allah fi amrihi ing dalam perintah-perintah Allah wa nahyihi lan ing dalam larangan-larangan Allah. Jadi makna takwa niku adalah menjauhi perintah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Nah, dalam hal ini napa perintahnya dalam hal hubungan suami istri niki, nah tadi ini apa? Fa'tu harsakum syi'tum. Ya. Datangi istri kalian, terserah kalian dengan cara yang baik sesuai dengan tempatnya. Nah niku perintah niku. Wa qaddimu li anfusikum niku perintah niku. Sertakan amalan-amalan soleh untuk diri kalian. Makna ittaqullah adalah jauh menjauhi larangan-larangan Allah. Apa larangan Allah dari ayat ini tadi itu? Yaitu adalah apa? Larangannya adalah la ta'duhu ila ghairihi. Jangan melewati batas, melewati bagian kubul. Dengan kata lain, konkretnya adalah maaf, tidak boleh lewat dubur. Tidak boleh. Selain itu boleh. Gitu nggih. Bertakwalah kamu kepada Allah fi amrihi wa nahyihi. Perintah Allah dilakukan, larangan Allah jangan dilakukan. Wa alamu lan murwa sapa sira kabeh, ketahuilah annakum stuhuni sira kabeh niku mulaku bakal ketemu ing Allah. Ketahuilah kamu nanti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala bil ba'si, tegese pada yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan. Kita nanti mati, nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini namanya ba'as. Fayujazi maka ganjari, memberikan ganjaran sapa Allah tadi itu kum ing sira kabeh bi amalikum ing amalan-amalan sira kabeh. Ingat, ketahuilah nanti kamu akan berjumpa dengan Allah. Maksudnya adalah kamu akan dibangkitkan Allah dan Allah akan memberi ganjaran-ganjaran terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Konteksnya dalam hal ini adalah terkait hubungan suami istri. Nah, jadi sertakan amal soleh. Nah niki ngapunten, saya karena niki fikih nggih belajar. Itu ada yang tanya mau berhubungan intim suami istri kemudian nonton video porno dulu, haram. Kenapa? Melihat auratnya orang. Nggih. Yang kayak gitu haram. Jadi harus melakukan amal soleh. Wabasyiril mu'minin, wabasyir, dan berikanlah kabar gembira al-mu'minina kepada orang-orang mukmin
Siapa orang-orang mukmin? Di sini yang dimaksud adalah alladzina taqawhu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Diberikan kabar apa? Bil jannati, dengan surga. Berikanlah kabar kepada orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang bertakwa, bahwa nanti mereka akan mendapatkan surga. Wala taj'alullaha wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan Allah tegesi al-halifa bihi, bersumpah atas nama Allah, urdatan, sebagai penghalang, illatan mani'atan, tegesi sebagai illat mani'ah, sebab untuk menahan. Jangan jadikan Allah niku sebagai penghalang, li aimanikum, karena sumpahnya kalian. Ai nusuban laha, tegese sebagai pendorong sumpah tersebut, bi antuk siru, kelawan yen to ngakehno sapa sira kabeh al halifa ing sumpah bihi kelawan Allah. An la tabarru, yen to orang lakoni kelakuan baik, wa tattaqu, lan takwa sira kabeh. Fatukrahul yamin, maka makruhaken sapa sira al yamin ing sumpah. Fatukrahu, maka makruhaken al yaminu, bukan al yamina nggih. Al yaminu apa? Al yaminu sumpah. Maksudnya napa niki? Jangan jadikan Allah niku sebagai penghalang kamu untuk melakukan kebaikan. Dia bersumpah, wallahi, demi Allah, saya gak mau sedekah lagi sama orang itu. Niku. Padahal sedekah niki adalah amalan yang baik. Tapi kamu menjadikan nama Allah sebagai penghalang supaya kamu tidak melakukan amal baik tersebut. Gak boleh semacam ini. Ya, pakai nama sumpah lagi. Nah niki konteks ayat ini turunnya adalah karena kenapa? Asbabun nuzulnya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia punya saudaranya sahabat Abu Bakar niki ikut yang menyebarkan kabar hoax tentang Sayyidah Aisyah. Ini terkait hadis ifki ya. Jadi dulu Sayyidah Aisyah niki ya, ada tersebar kabar hoax bahwa Sayyidah Aisyah ini melakukan hal yang tidak benar. Salah satu yang menyebarkan itu saudaranya Abu Bakar As-Siddiq. Gara-gara ini Abu Bakar As-Siddiq niki bersumpah atas nama Allah gak bakal ngewangi dulure iku maneh. Maka turunlah ayat ini, jangan jadikan nama Allah ya, sebagai penghalang untuk kamu melakukan kebaikan. Wallahi aku gak gelem ngutangi wong iku maneh. Lho ngutangi iku perkara apik kok. Kok kamu ngatasnamakan Allah niku lho sebagai penghalang supaya kamu gak makan itu. Jangan kayak gitu. Nah yang kayak gini nih, fatukrahul yamin, sumpah sing gak disenengi, makruh, gak apik. Ala dzalika ing atase napa mengkono tabarruk wa tattaqu tadi untuk melakukan hal-hal kebaikan. Wa yusannu, dan disunnahkan fihi ing dalam sumpah tadi niku al-hinsu, untuk melanggar. Kalau sudah kaset ya napa? Ya jangan dilakukan. Ya. Wa yukaffiru bi khilafiha ala fi'lil birri. Wa yukaffiru, dan dia membayar kafarah. Karena dia sudah sumpah, maka dia harus melakukan penebusan. Ya, saya permudah nih nggih. Ada orang dia bersumpah atas nama Allah. Sumpah yang dianggap niku sumpah kalau atas nama Allah. Jadi kalau seumpama ada orang sumpah aku gak bakal ngewangi iku wong iku mau. Nah niku bukan sumpah. Niku bukan sumpah. Sumpah itu harus pakai nama Allah. Billahi, wallahi, tallahi, atau bahasa Indonesia demi Allah. Nah niku. Lah ada kalimat kayak gitu ku sumpah niku.
Demi Allah. Nah, ini ada orang bersumpah dia tidak melakukan kebaikan. Demi Allah, aku gak bakal ngewangi awakmu maneh. Sumpah yang seperti ini gak boleh. Tapi dia sudah terlanjur sumpah. Maka apa yang harus dilakukan? Harus terlanjur ya. Ya jangan dilakukan, harus diewangi nek wong iku butuh. Dan dia karena sudah terlanjur sumpah, maka dia harus melakukan kafarah, penebusan. Nah, tebusan sumpah niku napa? Orang kalau sudah bersumpah atas nama Allah. Pertama, memerdekakan budak. Tapi niki takhir ya, pilihan. Kafarah niku kan ada yang tartib, ono sing takhir. Dan ini pilihan. Lah iso merdekakan budak zaman sekarang ya bisa dikatakan tidak ada, gak iso, enggak duwe budak. Atau memberi makanan kepada 10 orang miskin. Nah, sampai nek wis terlanjur sumpah, harus memberi makanan 10 orang miskin. Atau memberi 10 orang miskin pakaian, atau puasa 3 hari. Nah, makanya aja gampang-gampang sumpah. Sumpah billahi gak duwe duit aku, padahal duit. Nah. Ya pokoknya jangan dikit-dikit atas nama Allah lah. Wong perkara receh, perkara remeh atas nama Allah. Jadi kalau itu menjadikan Allah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, nggak boleh. Kamu maning sumpahi, billahi aku nggak bakal sholat maghrib maneh. Lu, ya apa Pak mau? Ya kudu sholat maghrib Pak. Ya, nggak boleh mengatasnamakan Allah. Dan dia harus membayar kafarat, menebus kafarat, petebusan. Bi khilafiha ala fi'lil birri, melakukan apa bertentangan khilafnya. Khilaf niku lawannya, lawan yang tadi disumpah tadi lho, aku gak bakal sedekah, ya kudu sedekah. Ya ala fi'lil birri ing atase perbuatan kang apik, albirru kebaikan, wa nahwihi lan saliyane. Fa ya moko utawi sumpah dalam hal ini yang dijelaskan tadi ini ta'atun adalah bentuk ketaatan. Wa tuslihu bainan nisa, wa tuslihu lan berbuatlah kebaikan bainan nas ing antara yang menungso. Al maknanya adalah la tamtani'u, janganlah kalian menahan min fi'li ma dzukira, dari perbuatan-perbuatan yang telah disebut tadi, minal birri, saking kebagusan, wa nahwihi lan saliyane kebaikan yang tadi disebut. Kepada manusia itu ya harus berbuat baik, jangan ditahan kalau mau berbuat baik ya. Apalagi ngatasnamakan Allah. Idza halaftum alaihi, apabila kalian sudah bersumpah atasnya. Bal tetapi utuhu, balik tuhu, nekakno sapa sira kabeh, wa kafiru lan bayar kifarah li'anna sababa nuzuliha karena setuhune sebab nuzuliha turune ayat iki iku adalah al-imtina min dzalika, niku nyegah atau mencegah min dzalika saking mengkono-mengkono mazkur. Ayat ini turun itu karena ada yang menahan untuk berbuat baik mengatasnamakan Allah. Ya detailnya tadi ini yang disebut nih sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka dia harus bayar kafarah. Jadi ini kok jangan dikit-dikit sumpahnya atas nama Allah lah. Wong hal remeh kok. Hal remeh kayak gowo-gowo Allah. Wallahu utawi Allah niku samiun, zat kang maha mendengar, li aqwalikum maring pira-pira pengucapan sira kabeh. Adimun tur kang maha weruh sapa Allah. Allah niku zat yang maha mendengar, alimun zat yang maha alim mengetahui, bi ahwalikum kelawan pira-pira hali sira kabeh. Terakhir satu ayat lagi nggih,
La yu'akhidhukumullahu billagwi, la yu'akhidhu ora apa jenenge netepno sapa Allah. La yu'akhidhu tidak mengambil, ora netepno kum ing sira kabeh sapa Allah billagwi kelawan apa? Sia-sia, omong kosong. Al-kain, keadaan fi aimanikum ing dalam sumpah-sumpah kalian. Allah niku tidak menganggap sumpah yang kosongan dari kalian, yang sia-sia, sumpah yang sia-sia tidak dianggap oleh Allah Taala. Maksudnya sumpah yang sia-sia niku gimana? Wahwa utawi lagha atau bil lagwi tadi niku ma yasbiku, ma iku barang yasbiku kang terpleset, tergelincir ilahi ing barang, marang barang apa al-lisanu lisan min ghairihi saking liyane lisan qasdil halif min ghairi qasdil halif saking sakliyane maksud untuk sumpah. Ada orang ya, dia bersumpah niki lisannya ngomong wallahi padahal tidak bermaksud seperti itu, cuma lisannya itu kepreset. Kan ada orang yang apa keceliput ya lek ngaran niki. Hah? Terpleset lisannya, keceliput nggih. Hah? Wis pokoke gak sengaja lah. Ya. Akhirnya ngomong wallahi. Ya. Wallahi aku gak ngono kok ngono lah. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Nah, yang seperti ini la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Sumpah yang seperti ini gak masalah. Gak dianggap sama Allah Taala. Tapi kenapa tadi? Karena tidak disengaja, kosongan niku. Ya. Dia tidak bermaksud untuk bersumpah. Dia enggak bermaksud, cuma kepleset omongan lisannya ini. Nahwu contoh. La wallahi. Enggak, demi Allah. Nah, gitu. Tapi ini apa kebiasaan nih, karena faktor kebiasaan. Contoh lagi, wa bala wallahi nggih. Wallahi billahi niki cara-carane wong Arab lah. Ya. Wallahi aku gak nglakoni iku kok. Tapi dia tidak bermaksud sumpah. Nah, yang semacam ini tidak dianggap. Gak masalah, gak perlu bayar kafarah. Asalkan dia memang tidak sengaja. Fala isma fihi, maka tidak ada dosa fihi ing dalem lagwun tadi niku. Lagwul yamin, ya sebutannya lagwul yamin. Sumpah sing sia-sia, sumpah yang kosong. Tidak ada dosa. Ya tapi aja dibiasakno. Jadi saya kalau lihat niku wong Arab niku Pak biasa. Sithik-sithik wallah. Nah, tapi maknanya beda nggih. Lek wallahu sama wallahi niku beda lho, Pak. Lek wallahi niku sumpah. Lek wallahu iku dan Allah. Akhirnya dipleset-pleset no. Oh, jangan, Pak. Iku namanya Allah kok sampean kepleset-pleset no. Dibikin gak jelas. Wallah. Iki wallahi ta wallahu nih. Wallah, aku gak nglakoni iki kok. Nah, sebenarnya tapi dalam hati dia maksudnya apa? Untuk cek digawe samar. Cek dikira sumpah padahal aku gak sumpah. Ojo. Kayak gitu kok pakai nama-nama Allah nih. Ya. Wala kafarah dan tidak ada kafarah. Ya, sumpah seperti ini tidak perlu gak bayar kafarah. Tapi aja dibiasakno. Walakin dan tetapi yu'akhidu mengambil netepno sapa Allah kum ing sira kabeh bima kelawan barang kasabat kang ngusahakno kang kasabat kang apa namanya usahakno apa qulubukum ing pira-pira hati kalian. Yang dianggap sama Allah niku sumpahnya adalah yang di hati. Sampai ngomong wallahi dan hatinya itu memang betul-betul bilang aku ini sumpah atas nama Allah. Niku tenanan sumpah niku. Nah, yang cuma lisan tok tadi karena terpleset tapi hatinya gak bermaksud seperti itu tidak dihukumi sumpah. Tidak perlu bayar kafarah. Kalau hatinya bermaksud itu sumpah maka wajib kafarah. Tegese qasadat hu minal aiman. Qasadat nyengojo hu
barang ya, minal aiman saking sumpah. Idza janastum, apabila apa namanya tidak melaksanakan. Wallahu lan utawi Allah niku ghafurun zat kang maha ngapura lima marang barang kana kang ana apa barang iku minal lawi saking kesia-siaan tadi niku. Allah itu zat yang maha pengampun, maksudnya akan memaafkan sumpah yang keluar yang sia-sia tadi niku, yang lisannya terpleset tapi hatinya tidak bermaksud. Allah niku maha pengampun. Halimun tur kang maha sabar. Halimun zat yang maha sabarnya ku sabar banget, asih banget. Halimun bitakhiri kelawan napa mengakhirkan al-uqubah siksa an mustahiqiha saking wong kang berhak untuk menerima siksa. Allah niku adalah zat yang tidak atau mengakhirkan karena dia melakukan sumpah ternyata dan itu gak benar sumpahnya, maka harusnya mempunyai efek yang luar biasa. Tapi Allah itu zat yang maha hadimun, zat yang maha pengasih sekali. Maka akibat tersebut yang tadinya dia menerima siksaan gara-gara hal itu, maka ini diakhirkan, dimaafkan. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kajian kali ini yang paling penting tadi itu soal haid, dan yang kedua adalah soal sumpah. Nah, ini dua hal ini sering terjadi pada kita. Yang perempuan, yang haid ini terjadi pada perempuan, maka dia harus mengetahui tentang fikih perempuan. Yang laki-laki juga harus ngerti, karena dia nanti punya anak perempuan, kudu ngerti. Apalagi kalau istrinya nggak ngerti, maka suaminya wajib ngerti. Jadi wajib ngerti. Yang kedua soal sumpah. Nanti kan kita sering dengar. Ya sithik-sithik sumpah. Wallahi aku nglakoni iki kok demi Allah. Apalagi lek wis arep pemilu wis sumpah-sumpahan. Wallahu a'lam bis-shawab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'i ailatina wa ala usratina wa ala muassasatina al muawanah wa amurha bi ziyadatin katsira min at-talamid wat tilmidat min ahli al-ilmi ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an waj'al ya Allah auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil